Jadi kita langsung mengadukan dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Pak Pratikno, itu. Jadi Pak Pratikno saya sebut itu dugaan keterlibatannya sebab dia rektor. Bahkan sudah diurai oleh media seperti Tempo mengenai peran Pak Pratikno dalam bidang politik sampai akademik, sampai mengarahkan untuk dukung Ganjar awalnya, akhirnya diarahkan mendukung Prabowo. Itu luar biasa peran Pak Pratikno ini, dan dia pendukung Pak Jokowi sejak wali kota. Maka patut diduga keterlibatannya dalam proses yang berkaitan dengan skripsi ataupun dengan ijazah Pak Jokowi yang diduga sangat kuat palsu. Jadi itulah gambarannya yang tadi sampai pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, dan sekarang istirahat katanya, nanti dilanjutkan lagi. Jadi belum tuntas ya Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Insya Allah kita coba kelarkan juga ya nanti beberapa jawaban pertanyaan-pertanyaan berikutnya gitu. Saya kira itu sementara. Siap. Baik pemirsa, selain Pak Rijal Fadila yang merupakan wakil ketua umum dari TPUA, ada juga Pak Medi yang nantinya akan diperiksa di Bareskrim Mabes Polri sebagai saksi pelapor, dan juga Rustam Effendi ini yang memakai topi di belakang saya. Pasca pemeriksaan Bapak Haji Rijal Fadila, kedua orang ini akan diperiksa juga di Bareskrim Mabes Polri sebagai saksi pelapor. Pak Rustam siap untuk diperiksa? Siap Ya. nggak siap harus siap. Ya Pak Medi, siap untuk diperiksa nanti? Siap, Oke, siap. ya. Nanti saya siap untuk diperiksa. Bukan diperiksa, memberi keterangan. Memberi keterangan. Baik, Bapak Ibu sekalian, para wartawan yang hadir, ada pertanyaan, kalau mau bertanya silakan, akan dijawab langsung oleh Bapak Rijal Fadila. Ya, jadi Bang Rijal, ini kan hari ini pemeriksaannya ini di Bareskrim Mabes Polri, tapi ternyata justru Bang Rijal juga pada hari Kamis akan dipanggil oleh Polda Metro Jaya terkait laporannya Joko Widodo. Dan juga Ibu Kurnia bersama-sama Bang Rijal, keduanya dipanggil pada hari Kamis di Polda Metro Jaya sebagai saksi. Ya kan, sebagai saksi ya. Saksi di situ. Untuk disebutkan sebagai saksi yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Bagaimana penjelasan hukumnya menurut Bang Rijal? Hari ini diperiksa di Bareskrim, kemudian Kamis diperiksa atas laporan Joko Widodo. Silakan, Pak. Ya, yang pertama sebagai warga negara ya kita harus taat hukum dan akan menghargai semua proses hukum, jelas ya. Jadi satu poin. Cuman poin keduanya adalah bahwa sesungguhnya kuncinya itu adalah apa yang telah kita adukan di Bareskrim ini, bahwa apa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi tentang pencemaran nama baik, tentang fitnah, itu semua itu berkaitan tentu dengan ijazah yang diduga palsu ini. Nah, sementara di Bareskrim sekarang adalah secara menukik itu berkaitan dengan masalah ijazah palsu yang diawali skripsi palsu itu. Oleh karena itu semestinya menurut prosedur yang kita pahami gitu kan, harusnya selesaikan dulu yang Bareskrim gitu. Yang namanya pencemaran, penistaan, penghasutan itu sekunder gitu kan, itu derivasi sebenarnya, itu bagian berikutnya setelah dibuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu gitu. Nah, sebetulnya di Bareskrim inilah tuntutan kita sampai kepada pemeriksaan forensik tentang skripsi Pak Jokowi maupun ijazah Pak Jokowi palsu atau asli. Sementara ini TPUA meyakini palsu. Begitu, maka dibuktikan dalam proses-proses sampai ke uji forensik. Gitu, itu harapannya. Jadi nggak boleh berhenti ini di Bareskrim. Itu harus sampai membuktikan akhir tentang status skripsi dan ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Saya kira itu harapan kita dan keyakinan kita juga bahwa pihak Bareskrim akan menuntaskan proses-proses yang diselidikinya ini. Gitu. Pak, ulang lagi Pak dari media Pak, kejauhan suaranya, boleh stop lagi Pak kita Pak? Boleh. Ya, udah selesai kan Pak? Nggak apa-apa, ya. Itu adalah
pencemaran nama baik dan fitnah gitu ya, berdasarkan Undang-Undang ITE maupun pasal 310 dan 311 KUHP. Kurang lebihnya itu yang disampaikan. Jadi, namun penegasan kita sebenarnya karena ini di Barreskrim juga sedang diperiksa, ujung-ujungnya toh soal ijazah juga, gitu. Tidak ada namanya pencemaran, fitnah yang tidak terkait dengan ijazah yang diduga palsu ini atau skripsi yang diduga palsu ini. Maka appeal-nya sebenarnya adalah selesaikan dulu proses yang ada di Barreskrim, baru kemudian melanjutkan apa-apa yang dilaporkan di Polda, mungkin di Polres di beberapa daerah yang lainnya gitu. Namun ya semua itu kembali ke ketaatan kepatuhan hukum kita juga. Persiapannya nanti untuk hari Kamis itu apa, Kang? Ya saya kira saya akan memberi kesaksian saja bahwa semua itu harus berbasis kepada ijazah gitu Pak. Ini kan ada pandangan dari masyarakat nih. Pemanggilan Pak Rizal ini ada upaya kriminalisasi. Saya kira itu pandangan yang rasional, wajar gitu kan, karena yang sebetulnya sedang diarah itu adalah mengenai keaslian ijazah atau palsu tidaknya ijazah yang diawali dengan skripsi. Tiba-tiba muncul gitu kan delik lain, yaitu soal penghasutan, soal pencemaran nama baik, soal fitnah, yang itu sebetulnya adalah turunan saja dari ini. Maka kenapa masyarakat mau kriminalisasi? Yang kriminal benar adalah laporan ataupun pengaduan TPUA tentang dugaan skripsi dan ijazah palsunya Joko Widodo. Itu kriminal, gitu. Bukan kriminalisasi. Tapi kalau yang penghasutan, pencemaran dan fitnah bisa kriminalisasi, wajar gitu kalau pandangan itu ada. Dan kita ingin bahwa karena ini sumbernya informasi dan kajiannya dari ahli digital forensik Dr. Rismon dan juga dari ahli telematika Dr. Roy Suryo, maka tadi juga saya masukkan itu bahwa ini patut untuk mendapatkan tempat memberikan informasi atau keterangan mengenai dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Panggilan di Iya, waktu di panggilan itu jam berapa? Jam 10, saya Polda Metro. Selain Bapak siapa aja, Pak? Saya yang sudah saya tahu Kurnia Triraya SH, gitu ya, dari TPUA juga. Nggak tahu yang lainnya, saya tidak tahu. Tapi memang itu sangat cepat sekali, gitu ya. Sangat cepat. Pemanggilannya sangat cepat sekali. Nanti pemeriksaan apa yang akan dibawa, Pak? Ya, saya kira dokumen-dokumen yang kita miliki sekarang kita akan bawa lagi. Dokumennya apa aja Pak isinya? Dokumennya. Dokumen sekarang terutama video-video hasil kajian dari ahli berkaitan dengan kenapa kita yakin bahwa skripsi dan lembar pengesahan skripsinya Joko Widodo di UGM itu palsu dan juga ijazahnya tadi palsu. Saya kira dari kajian ahli terutama yang akan menjadi dasar tentang keyakinan itu. Terima kasih ya Pak. Cukup ya? Oke. Itu kan 7 April, kemudian 10 April SP Lidik. 9 Aprilnya apa istilahnya itu laporan informasi langsung ke SP Lidik gitu, tanggal 10 April. Kita masukannya tambahan tadi 7 April. Berarti hari ini Bapak diperiksa sebagai pelapor kan ya? Sekarang sebagai pengadu lah ya. Karena ini pengaduan masyarakat. Yang diadukannya Pak Jokowi. Pak Jokowi. Jadi kita langsung mengadukan dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Oke, mau sholat dulu ya. Mau lanjut.